Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatun Nafisah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip umum dalam pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid itu sendiri ialah pondasi agama Islam, di mana dengan tauhid manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan manusia, baik itu yang berhubungan dengan manusia maupun dengan sumber daya alam, manusia itu akan meyakini bahwa Allah selalu memantau mereka. Yang kedua di sini adalah adil. Adil itu ialah tidak saling mendolimi, baik itu antar sesama manusia maupun dengan sumber daya alam. Contoh dengan sumber daya manusia atau antar sesama manusia. Dalam sebuah perusahaan, pastinya mereka memiliki beberapa karyawan yang kinerjanya berbeda-beda. Ada yang kinerjanya baik, ada yang kinerjanya buruk. Nah, di sini adil yang dimaksud ialah bukan perusahaan itu memberi upah yang sama kepada semua karyawan. Tidak, namun perusahaan itu memberi upah sesuai dengan kinerja mereka masing-masing. Misalnya, si A ini kinerjanya baik, dia kerjanya itu rajin. Nah, maka si A ini berhak mendapat upah lebih. Beda dengan si B. Si B ini misalnya males-malesan, sukanya itu santai-santaian gitu. Nah, maka si B ini upah yang berhak ia terima itu harusnya lebih kecil daripada si A. Jadi tidak selamanya adil itu harus sama. Contoh yang dengan sumber daya alam. Adil yang dimaksud ialah bisa memanfaatkan sumber daya alam itu dengan sebaik mungkin, tidak secara berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ada nubuwah. Dalam beraktivitas, manusia itu harus memiliki tauladan atau contoh yang baik agar mereka tidak sesat. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjadi contoh yang baik untuk umat manusia. Nah, dalam berbisnis, Rasulullah itu selalu memiliki 4 sifat. Yang pertama ada sidik, jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, cerdas. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita harus bisa mencontoh beliau, baik itu dalam melakukan transaksi dengan sesama manusia maupun kita memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada. Kemudian di sini ada khilafah. Jadi setiap manusia diciptakan itu untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Bukan pemimpin itu bukan hanya mereka yang menjabat sebagai presiden, menjabat sebagai kepala desa, menjabat sebagai gubernur, tapi setiap manusia, setiap individu itu menjadi pemimpin atas diri mereka sendiri. Nanti di akhir kiamat itu mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas diri mereka sendiri. Jadi bukan hanya mereka yang menjadi presiden yang bertanggung jawab atas rakyatnya, namun kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kita sendiri, seperti itu. Jadi bagaimana kiranya kita harus benar-benar menjaga segala perbuatan yang akan kita lakukan. Kemudian di sini ada ma'ad. Ma'ad itu artinya kembali. Maksudnya ialah semua manusia akan kembali kepada Sang Khalik, kepada Allah. Maka dari itu kita bekerja bukan hanya untuk mencari kesenangan duniawi, tapi kita bekerja niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari kesemua prinsip tersebut, jika kita bisa melaksanakannya semaksimal mungkin, maka kehidupan kita akan lebih sejahtera. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.